Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai minor, kofaktor, matriks kofaktor, dan adjoint matriks. Nah, ini kegunaannya yaitu nantinya untuk menentukan determinan dari sebuah matriks dan untuk menentukan inverse dari sebuah matriks. Nah, kita bahas yang pertama mengenai minor. Minor, untuk mencari nilai kofaktor, terlebih dahulu kita harus mencari nilai minor dari setiap elemen matriks. Nah, untuk memudahkan, selanjutnya minor kita beri simbol M. Jadi M ini adalah minor artinya. Dan minor untuk setiap elemen matriks akan kita beri simbol dengan MIJ, di mana I adalah letak baris dan J adalah letak kolom dari setiap elemen matriks. Contoh, kita akan menentukan nilai minor dari matriks A. Elemen dari matriks A 2, 3, 5, 4, 1, 6, 1, 4, 0. Nah, kita akan menentukan elemen-elemen dari setiap matriks A ini. Yang pertama kita lihat elemen minor dari 2. Nah, 2, untuk mendapatkan elemen minor dari 2, elemen minor dari 2 ini dengan mudah bisa kita lakukan dengan cara mencoret posisi elemen tersebut, baris dan kolomnya. Sehingga untuk elemen 2 diperoleh elemen matriks baru 1, 6, 4, 0. Nah, nilai minor dari elemen 2 yaitu nilai determinan dari matriks baru ini. Yani 4 kali 0 dikurang 4 kali 6 dapatnya min 24. Jadi minor elemen 2 yaitu min 24. Seperti itu. Nah, kita akan melanjutkan mencari elemen 3, elemen 5, 4, 1, 6, 1, 4 sampai nanti terakhir 0. Nah, ini sudah kita selesaikan. Nah, untuk elemen 3 misalnya. Untuk elemen 3 kita sudah bikin di sini. Nah, dapatnya itu 4610 itu dari mencoret elemen 3. Ini elemen 3. Ini posisinya, kolom dan barisnya dapat 4610. 4610. Lalu kita cari determinannya, dapatnya min 6. Ini adalah nilai elemen minor dari elemen 3. Nah, begitu juga untuk 5 dapatnya min 15, 4 yaitu dapatnya min 20, untuk 1 dapatnya min 5, untuk 6 dapatnya itu 5 dan seterusnya terakhir 0 dapatnya itu min 10. Nah, setelah mendapatkan nilai minor, selanjutnya kita bahas mengenai kofaktor. Setelah mendapatkan harga minor dari masing-masing elemen matriks, kita dapat menentukan nilai atau harga dari kofaktornya. Jadi, cara mencarinya adalah dengan mengalihkan masing-masing nilai minor di atas dengan tanda tempat masing-masing elemen. Adapun tanda tempat dapat dilihat pada gambar berikut. Ini adalah tempatnya, positif, negatif, positif, negatif. Seperti itu. Baris pertama mulai dari positif, berarti diselang-seling negatif, positif. Baris kedua dimulai dari negatif, negatif, positif, negatif, sampai seterusnya. Baris ketiga, positif kita mulai, negatif, positif, dan selanjutnya. Sampai nanti selanjutnya. Jadi jangan lupa dia selang-seling. Sebenarnya untuk mendapatkan posisi ini didapat itu dari rumus min 1 pangkat dari elemen minor kita I tambah J. I itu adalah barisnya, J adalah kolomnya. Untuk misalnya di sini kenapa dapat positif? Ini kan posisinya itu baris pertama kolom pertama. A11 ya, di sini ini A11, maka letaknya ini kita jumlahkan baris dan kolomnya 1 tambah 1 dapatnya 2. Nah, makanya dapat di sini 1 pangkat 2, dapatnya itu positif. Nah, dapat ini negatif, itu dapatnya dari min 1
pangkat letaknya, jumlah letaknya. Jadi di sini kan letaknya baris pertama kolom kedua. Jadi 1 tambah 2, 3. Oh ya, ini tandanya negatif. Ya, ini min ya. Berarti min 3, min 1 pangkat 3 itu dapatnya min. Makanya min dapatnya. Begitu seterusnya. Nah, sebelumnya kita sudah mendapatkan nilai elemen, tinggal kita masukkan saja lagi. Ini min 6, di sini dapatnya 6, karena kita min 6 kali min dapatnya 6. Kemudian dapatnya 15, posisinya 15 itu kan positif, maka tetap di sini. Jadi hati-hati dalam mensubstitusikan elemen minor ke matriks kofaktor. Setelah semua dimasukkan, dapatlah ini matriks kofaktor namanya. Sekali lagi ditegaskan, jangan lupa posisinya, negatif, positif. Nah, berikutnya adjoint matriks bujur sangkar. Jika kita sudah mendapatkan matriks kofaktor, maka kita sudah bisa mendapatkan adjoint dari matriks tersebut, yaitu dengan cara mentransposnya. Nah, pada contoh sebelumnya kita sudah mendapatkan matriks kofaktor kita ini, maka matriks adjoint dari C tersebut berarti adalah ini dia posisinya baris kita min 24, 6, 15 di sini menjadi kolom dia. Nah, kita transpose saja lagi. Inilah yang disebut dengan matriks adjoint. Nah, matriks adjoint ini gunanya untuk menentukan inverse dari matriks 3 kali 3. Jadi gunanya adjoint matriks ini atau matriks adjoint dari matriks ini nanti digunakan untuk menentukan inverse dari sebuah matriks. Nah, berikutnya kita bahas mengenai determinan. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai penentuan determinan menggunakan operasi baris elementer, menggunakan aturan Serus. Sekarang kita menggunakan aturan atau metode ekspansi kofaktor. Nah, yaitu dengan mengalihkan posisinya elemen dari matriks tersebut dengan kofaktornya. Jadi ini determinan A dan artinya determinan dari matriks A atau mutlak dari A. Ini lambang dari determinan. Ini kita kalikan saja elemen A1 di sini. Kita membentukkan pakai rumus ekspansi baris pertama. Jadi baris pertama saya perhatikan A11 dikali dengan kofaktor 11. A12 dengan A12. A13 dikali kofaktor 13. Begitu juga dengan kalau kita menggunakan ekspansi baris kedua. Berarti yang kita perhatikan itu adalah baris kedua saja. Nih, A21 kali kofaktor 21. A22 kali kofaktor 22. Kali ini A23 kali kofaktor 23. Seperti itu. Untuk lebih memahami, perhatikan contoh. Tentukan determinan dari matriks A. Ini dia. Kita di sini menggunakan A baris, ekspansi baris pertama. Ya, berarti 4. Nih ya, kita sudah dapat 4. Ini 4. Cari di sini elemen minornya dengan mencoret 4. Dapat di sini 1, 5, dan 4. Ini dia. Lalu kita cari determinannya. Lalu dikalikan dengan elemen, ini rumusnya. Nah, dapat di sini. Ini dia 1, 5, 2, 4. Ini dia. Dikali 1 kali 4, 4. 2 kali 5, 10. Dikurangkan, maka dikali 4. Dapatnya 24. Begitu juga dengan A12. Berarti elemen 2. 2 dikali dengan kofaktornya, coret 2. Dapat 2, 5, 3, 4. Lalu dicari lagi determinannya. Nih, determinannya dikali dengan 2. Dapatnya 14, ini 8. Lalu diselesaikan, dapat min 2. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Jika masih ragu, silakan dipahami dari bahan ajar yang dikirimkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.